Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sahabat AM di mana saja kalian berada. Bantu channel ini agar lebih berkembang untuk memberikan edukasi dan informasi seputar dunia politik yang positif dan tugas-tugas kenegaraan kami sebagai wakil rakyat. Bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya guys, karena subscribe itu gratis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah yang mengatur segala kebutuhan hidup kita, dialah Allah yang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga tak terasa bahwa kita pun hidup dalam keadaan bahagia, hidup dalam keadaan tentram, sekalipun mungkin kita juga diuji sewaktu-waktu ada rasa sakit, ada rasa marah dan lain sebagainya. Tetapi semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, maka aku akan tambah nikmat itu baginya. Tetapi kalau tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, ya Allah mengatakan inna adzabil syadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang sudah memberikan kepada kita syafaat di dunia ini dan insya Allah juga syafaat di hari kemudian, karena tidak ada nabi di hari kemudian di padang mahsyar yang mampu menolong umatnya dalam hadis Nabi kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya oleh panitia diberikan materi judulnya keaswajaan atau ke ahli sunnah wal jama'an dan amaliyahnya. Jadi dalam penggalan-penggalan kata ini saja, ini ada beberapa penggalan kata yang di bahasa Arabkan ahli, ahlu was sunnah, kemudian wal jamaah, kemudian ditambah lagi amaliyah. Nah, berarti kalau dibuatkan definisinya, nah, kita buat nanti 3 pengertian-pengertian yang dimaksud dalam materi ini. Ini sebagai apresiasi kepada teman-teman Ansor Buol, ya, Ansor yang resmi, ya, Ansor yang ber-SK, Ansor yang diakui oleh pusat. Nah, kalau yang diakui oleh bawah pusat itu ya itu ansor-ansoran, abal-abalan. Ya, itu juga teman-teman kita yang ansor, cuma terlalu nekat mau jadi ansor. Nah, itu berarti tidak mengikuti khitah perjuangan ansor di Indonesia. Selalu ingin melawan pimpinan. Nah, tidak ada menjadi ansor yang sami'na wa ata'na, yang mendengarkan pimpinannya dan taat terhadap pimpinannya. Yang ada sami'na wa asa'na, badengar tapi melawan. Nah, itu pengertian yang ansor tidak ber-SK.
Saya termasuk orang yang memberikan saran-saran, nasihat, jangan ikuti pimpinan yang, sekalipun pimpinan kita itu masih muda dari kita. Ya kan mungkin pimpinan yang di wilayah lebih muda daripada orang-orang yang mau melawan pimpinan Ansor. Tapi harus kita hormati, harus kita hargai. Itulah fungsi kaderisasi. Kata Ansor itu sendiri dalam pengertian Islam, dalam bahasa Arabnya artinya menolong. Nah, kata itu sendiri ada di dalam Al-Quran. Nah, artinya tentang pertolongan, tentang orang-orang yang mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sahabat-sahabat, itu makna dari organisasi Ansor itu sendiri. Nah, kenapa kita beransor di Buol? Apakah karena tertarik dengan baju lorengnya seperti tentara? Tidak. Ini simbol yang ada di Ansor sebagai simbol bahwa Ansor pernah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi itu kebanggaan orang-orang Ansor ketika misalnya dia sudah fanatik dengan Ansor, dia merasa bahwa dia ada bagian dari pejuang kemerdekaan yang kemudian kalau dia saat sekarang dianggap bagian daripada orang-orang yang mengisi kemerdekaan itu sendiri. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya memulai dengan materi keaswajaan, ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama kata ahli sunnah, ahli dalam bahasa Arab asal katanya itu dari kata ahlun. Ahlun itu biasanya dalam panjang katanya itu ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kemudian kata sunnah, sunnah adalah tariqah atau jalan yang ditempuh. Kemudian wal jamaah, ya, artinya jalan yang ditempuh oleh orang banyak atau jalan yang ditempuh oleh sekelompok orang atau organisasi atau institusi atau orang banyak. Nah, itu jamiah wal jamaah. Nah, jadi ahlu sunnah wal jamaah adalah cara atau tariqah yang ditempuh oleh kebanyakan orang untuk mengikuti. Nah, pengertian ahli sendiri itu misalnya begini, ada kata pengertiannya ahli tafsir, berarti orang yang menguasai tafsir hadiskah atau tafsir Al-Quran. Jadi ahlus itu sendiri adalah orang yang dekat dengan itu. Nah, atau misalnya ahli surga, orang-orang yang nantinya ciri-cirinya menjadi penghuni surga, orang yang dekat dengan surga, ahli surga. Jadi kata ahlu sunnah itu adalah orang yang dekat dengan praktek thariqah, praktek keimanan yang ditunjukkan oleh Nabi yang banyak diikuti oleh orang. Di zaman kehidupan Nabi ini sudah masuk pada amalia ahlu sunnah wal jamaah. Misalnya di zaman Nabi, Nabi pernah diundang di satu kampung oleh sahabatnya. Tiba di sana, sahabatnya yang di kampung itu memasak biawak. Oh ya, kira-kira Malayuno biawak, giang toh? Soa-soa. Nah, di kampung itu tiba-tiba sahabat Nabi nongorengono soa-soa, nongorengon giang. Ya. Sudah dimasak, ada yang masak woku mungkin, ada yang digoreng, sebagian dibakar. Begitu enaknya itu daging soa-soa, ditanya oleh Nabi, hampir Nabi mau makan. Ini daging apa? Nah, Nabi membatalkan untuk makan. Tetapi Nabi tidak melarang sahabat lainnya untuk makan. Nah, itu bentuk takrir Nabi. Artinya sikap Nabi terhadap sesuatu makanan yang oleh Nabi tidak terbiasa memakan, tetapi ketika Nabi itu membiarkan kepada sahabat-sahabatnya, tidak melarang.
Nah, itu contoh makanan. Amalia misalnya dalam hal bacaan dalam sholat. Kita biasa mempraktekkan sholat itu, iftitah misalnya ya. Iftitah ada misalnya setelah takbiratul ihram, ada yang mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi dan seterusnya. Ya kan? Iftitah. Pertanyaannya, apakah itu yang dipraktekkan oleh Nabi? Tidak. Itu justru didapatkan oleh Nabi dari sahabatnya, dan Nabi merasa terkagum-kagum dengan ucapan iftitah sahabatnya itu, tetapi Nabi tidak melakukan iftitah yang itu. Apa yang dilakukan Nabi? Iftitah yang mana? Iftitah yang dalam hadis dijelaskan oleh Aisyah, bahwa Nabi ketika iftitah mengucapkan Allahumma ba'id baina wa baina hataya kama ba'd dan seterusnya. Itu yang dipraktekkan oleh Aisyah, yang didengarkan oleh Aisyah dari Nabi. Kalau misalnya kita mengkaji soal amalia yang sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat seperti tahlilan. Tahlilan itu sebagian umat Islam mengatakan bahwa itu bid'ah. Tidak bersandar pada satu dalil yang itu tidak pernah diperbuat oleh Nabi. Nah, mohon maaf, kalau kita sudah bicara bid'ah, ya kan? Kalau kita sudah bicara bid'ah, maka tidak semua bid'ah itu menjadi dhalalah. Tidak semua bid'ah itu menjadi menyesatkan. Tetapi banyak bid'ah itu menjadi hasanah, atau bid'ah yang dibolehkan atau baik. Salah satu contoh bid'ah yang baik, dulu kita itu kalau mengetahui waktu sholat datang, kumdungo koto kam komono ya, siapa yang masih ingat pada saat itu? Yang didengar pada saat masuk sholat Jumat kah, atau subuh, atau zuhur? Apa yang kita dengar ketika sebelum azan? Hah? Beduk atau gimana? Ya kan? Nah, pertanyaannya, di masa Nabi ada enggak gimana begitu? Jadi itu hanya untuk simbol kode bahwa ini masuk waktu sholat. Pertanyaannya, muncul tiba-tiba mic ini, pengeras suara. Menurut sahabat-sahabat, ini bid'ah kalau di masjid? Bid'ah. Nah, jadi perlu saya sampaikan, Imam besar Masjidil Haram pernah membid'ahkan mic pada zaman itu. Nah, jadi ketika mic di Masjidil Haram itu mau dipasangkan pakai toa, kemudian orang mau azan itu pakai mic, itu oleh imam pada saat itu diharamkan. Nah, tapi ketika imam ini dijelaskan dengan dalil-dalil, dijelaskan dengan alasan-alasan yang lebih kuat yang belum dia temukan dasar hukumnya, kemudian dia baru menyadari. Jadi sekelas orang-orang yang sudah ulama pun, jika referensi ilmu pengetahuannya juga belum sampai kepada dia, ya harus diingatkan bahwa ada referensi lain, karena tidak semua ulama itu menghafal seluruh ribuan hadis. Saya kembali ke tahlil, supaya sahabat-sahabat ini lihat, ada orang-orang tua kita, tiba-tiba ada muncul penceramah di kampung, woi tahlil tidak boleh, ini haram. Nah, kita perlu jelaskan apa materi yang ada di dalam tahlil itu. Bertahlil itu artinya orang-orang yang melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan bacaan-bacaan lain dalam orang-orang yang bertahlil itu. Mengucapkan la ilaha illallah itu boleh atau tidak? Boleh. Berarti ini salah satu dalil yang mendukung tentang bolehnya tahlil. Yang kedua, di dalam tahlil itu ada apa? Ada makan bersama. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan makan kepada orang lain boleh atau tidak? Boleh. Yang ketiga, ada yang namanya silaturahmi.
dalam acara tahlilan itu ada proses yang terjadi dalam komunikasi itu, silaturahmi. Silaturahmi antara keluarga yang berduka dengan orang-orang di sekitar itu atau orang-orang yang jauh yang datang untuk turut berduka cita. Nah, dengan silaturahmi itu yang tadinya orang tidak baku omong, yang tadinya orang jadi kemudian saling menyapa, saling memberikan nasihat. Ya, posabaruma, posaboroina, daketomi, kita. Tidak ada kehidupan ini yang kekal. Semua yang ada di permukaan bumi ini pasti mengalami kematian. Nah, itu nasihat-nasihat orang yang datang itu kepada keluarga yang berduka. Nah, dalam konsep Islam boleh atau tidak orang menasihati? Boleh. Maka dalam konsep sekarang diisi dengan ceramah agama, diisi dengan takziah atau ceramah-ceramah yang memberikan pendidikan terhadap masyarakat, kepada keluarga, bahwa ketika ada peristiwa kematian kita harus bersabar, kita jadikan i'tibar atau pembelajaran bahwa semua itu kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dari misalnya yang kembali berasal dari setan dan kembali kepada setan, tidak ada. Dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Dalam tahlil itu yang biasa dilaksanakan di rumah-rumah duka. Yang terjadi di situ adalah kita diajak untuk mengingat kematian. Dalam Islam mengingat kematian wajib agar kita bisa mempersiapkan amal-amal kita semasih diberikan kesempatan untuk kemudian mempersiapkan amal-amal apa saja yang harus kita jalankan. Ya, beransor ini latihan kita untuk bisa memahami semua amalan-amalan yang ada di dalam lingkungan ahli sunnah wal jamaah apa saja.